Ya, gimana Isnu? Tentang ini Pak, yang video 3 itu di akhir Ya, Bapak melakukan koreksi ya Pak ya, tentang apa namanya, tingkat suku bunga yang digunakan. ya. Uh, tapi sepertinya ada yang masih perlu diubah Pak kalau menurut pendapat saya itu. Sebentar. Ini video Yang yang Crown, ketiga ini yang tentang Crown, apa ya? uh, Kron, yang kron. Crown Pak. Yang ini ya, benar yang ini. Nah ini Pak, Yang ini ya. Oke. iya Pak. Itu yang 1,03 Pak, itu kan ketika masih menggunakan annual free risk free-nya itu 3% ya Pak ya? Betul. Dia kan dari $1 menjadi 1,03 Pak, yang di bawah ini Pak. Ya, betul. Yang ini kan ya, yang ini ya. Iya. Ya, oke. Itu berarti harusnya 1,015 atau bagaimana Pak? Kalau kan dia jadi 1,5% ya Pak ya, kalau selama 6 bulan saja. 1, Seperti yang di T1 ini Pak, ya kan jadi oh, 1,015. oke. Kita lihat ya. Sebentar. Oke. Yang ini saya pakai tanda hijau aja supaya. Ini jadi berapa ini? 1,015 atau saya yang salah Pak, 1,0. saya. Tunggu. Soalnya gimana sih? Kan spot rate, 6 month forward rate, Norwegian crown itu 5,61 spot rate-nya dan 5,72 forward rate-nya. Oke. Annual risk free rate-nya 3%, annual risk free Norway 5%, sehingga kalau seandainya di US karena dia cuma 6 bulan berarti 3% kali 6 per 12. Sampai di situ oke ya? Iya. Ya, oke. Nah, berarti kalau dia misalkan invest dalam $1, dia tukar sekarang dengan kurs 5,61, pilihannya adalah invest dalam dolar atau dia invest dalam crown 5,61, gitu kan ya? Iya Pak. Oke, kalau dia invest di dolar 1, kemudian dia invest menggunakan rate US dollar, berarti seharusnya dia dapatnya 1,015 ini, ya. Iya. 1,015, kemudian ditukarkan dengan rate 5,72 ya. Iya. Dapatnya berapa kalau dengan rate 5,72 berarti? Ini berarti sebentar. Dengan 1,015 kali 5,72 gitu. Iya Pak, ini 15 Pak, maaf. 1,15 sama dengan 58058 ya berarti ya. Iya. Ini 5,8058. Masih sama ya berarti ya. Tetap lebih besar dibandingkan dengan Tetap 75. 5,75025 ya. Oke. Sementara kalau dia invest di Crown 5,61 dengan tingkat bunga 5%, 5,12, berarti dia akan dapatnya Ini Pak yang di bawah. ini benar ini. Betul Pak. 5,75025 benar. Betul Pak. 5,75025, kemudian dia konversi dengan forward 5,72 ya. Iya Pak. Berarti 5,75025 dibagi 5,72 itu sama dengan
1,00529 ini ya. Iya, Pak. Lebih kecil dibandingkan dengan, nah ini salahnya di sini berarti ya. Masih tetap lebih kecil dibandingkan dengan dolarnya adalah 0,15. 1,015. Iya. 0,15. Ya, ini yang benar. Karena dia lebih kecil, maka dia tidak menggunakan pilihan yang merah ini. Dia akan menggunakan invest di dolar gitu ya. Iya, Pak. Oke. Berarti yang apa namanya? Yang salah perhitungan di akhirnya ya, bukan bukan konsepnya ya berarti ya. Bukan, Pak. Iya, Pak. Ya. Oke. Jadi ini diganti bukan 103 tapi 1,015. Ini juga diganti 1,015 ya. Dan Iya. kronnya jadinya 58058. Ya. Makasih Ismu. Iya. Terus berikutnya, Pak, Ya. mengenai ini, Pak, interest rate parity itu yang berpengaruh ke nilai tukar, Pak. Ya. Kalau saya perhatikan dari penerapan rumus ya, Pak ya. Ya. Kalau negara yang tingkat suku bunganya lebih tinggi, tingkat pengembaliannya, Pak, Ya. Ya. itu berarti nilainya itu terdepresiasi ya, Pak ya, mata uangnya ya, Pak ya. Iya, betul. Betul. Betul Hmm. sekali. Betul sekali. Tetapi Pak, mohon maaf Pak, kalau Ya. misalnya di suatu negara itu tingkat pengembaliannya itu lebih tinggi, dia Ya. ini akan banyak ini ya Pak ya, dolar yang masuk gitu sehingga kemudian akan terapresiasi. Saya agak bingung di situ Pak. Nah, jadi memang ini contohnya ya, rupiah dengan dolar gitu ya. Rupiah ngasihnya 10%, sementara dolar ngasihnya 5% gitu ya. Jadi Iya. memang kebijakan tingkat bunga ini untuk mencegah sebenarnya rupiah itu terdepresiasi lebih besar sebenarnya. Karena kalau seandainya tingkat bunganya kecil, maka akan kebanyakan orang akan invest di dolar gitu kan ya. Sehingga banyak yang jual rupiah, tetap beli dolar, dolarnya akan makin mahal sehingga nilai tukarnya akan semakin tinggi gitu kan ya. Iya Pak. Nah, sehingga memang insentifnya supaya rupiah tidak terdepresiasi lebih besar gitu ya, maka tingkat bunga rupiah pasti lebih tinggi dibandingkan dengan US dollar. Itu yang membuat insentif orang itu berpikir nih, saya invest di rupiah atau dolar ya. Kalau seandainya memang rupiah lebih menguntungkan, maka saya jual dolar saya dan saya konversi, saya beli rupiah. Itu yang menyebabkan ketika dolar dijual, makin banyak dolar dijual kan berarti kurs dolarnya akan semakin turun kan ya. Iya. Ya, itu yang pertama ya kalau dilihat dari nilai tukar. Tapi itu sebenarnya dampak sebenarnya. Nah, kalau diperhatikan lebih kalau yang interest rate parity sebenarnya adalah kalau yang purchasing power yang dari purchasing power parity ya sebenarnya. Kenapa lebih tinggi? Mungkin juga karena ada faktor yang lain yang nilai inflasi kan ya. Karena di dalam nilai tukar interest rate ini kan ada Ada inflasi ya Pak. komponen inflasinya ya. Ada komponen inflasinya. Ada komponen inflasinya. Oke. Jadi tadi pertanyaannya gimana tadi? Bukannya malah gimana tadi? Yang Ketika pertanyaan tingkat suku bunga, misalnya ini Pak di kasus Indonesia ini ya Pak ya, kalau ya, diperhatikan kan dia nilai tukarnya itu terdepresiasi dari 15.000 ke 16.000. 15.714. Betul. Ya, betul. Ya, 15.714 ini, betul. iya. Terdepresiasi Pak. Sementara kan konsep ketika suatu negara itu menaikkan tingkat suku bunga pengembaliannya itu supaya banyak dolar masuk sehingga itu tadi Pak mungkin betul yang Bapak sampaikan biar tidak semakin jauh terdepresiasi mungkin ya Pak ya. Jadi ya, memang salah satu yang untuk karena saling berhubungan kan kalau kita belajar di ekonomi makro kan akan saling berhubungan antara tingkat bunga, jumlah uang beredar dengan nilai tukarnya ya, dengan nilai tukar. Iya. Tapi kalau dilihat memang dari persamaannya, kalau suatu negara itu tingkat bunganya lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, maka nilai tukarnya akan terdepresiasi. Iya.
Ya Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, mengenai Silakan. money market hedge ini Pak, konsepnya Money itu kan dia market seperti hedge ya. Oke. Konsepnya kan gimana? seperti membalancekan ya Pak ya antara Betul, kanan dan kiri gitu Pak istilahnya. betul, betul. Misalnya saja Pak, kita Ya. memiliki utang yang memang denominasinya itu dalam bentuk pound sterling. Apakah Ya. kita masih harus melakukan peminjaman Pak? Tidak perlu, tidak perlu. Tidak perlu ya Pak ya? Itu poin yang bagus. Biasanya konsep hedging, kalau ini kan kita melakukan kalau dalam konsep ini kan kita 100%. Jadi setiap kali kita punya transaksi, dalam hal ini misalkan kalau punya account receivable dalam pound sterling, maka kita create pinjaman dalam pound sterling. Kemudian contoh yang berikutnya, kalau seandainya kita punya payable dalam pound sterling gitu kan ya, payable dalam pound sterling, maka kita create aset dalam pound sterling gitu ya. Jadi ini kita melihatnya kan transaksi per transaksi gitu ya. Tapi memang itu satu kelebihannya adalah untuk setiap transaksi itu persis sama ininya. Hedgingnya jadi benar-benar 100% ya. 1 juta di hedge. 3 juta di hedge. Tapi dalam praktek sebenarnya yang banyak dilakukan adalah dia melihat dulu nih sebenarnya dia pound sterlingnya berapa, misalkan dia punya pound sterlingnya 1.500.000, liability-nya berapa dia, misalkan liability-nya 2 juta, maka sebenarnya ini sudah dia natural hedge-nya 1.500.000 kan sudah terhedge gitu ya. Sebenarnya kan dia hanya perlu menambahkan selisihnya saja. Selisih sebesar 500 pound sterling kan sebenarnya gitu. Selisih sebesar 500 pound sterling. Supaya dia hedge. Jadi kalau nilai tukar dolarnya naik, maka dia nggak untung nggak rugi, karena benar-benar kerugian di satu sisi akan di hedge dengan keuntungan di sisi lain gitu kan ya, karena totalnya kan sama-sama 2 juta. Sampai di situ mengerti? Iya Pak. Ya. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa sebenarnya di dalam 1.500.000 ini dan komponen di dalam 2 juta ini kan berbeda-beda. Misal 2 juta ini ada utang yang 200.000, ada utang yang 500.000, ada yang 100.000 gitu kan ya. Sehingga totalnya akan jadi 2 juta gitu. Ini juga misalkan ada yang 100.000, ada yang 600.000. Sehingga totalnya 1.500.000. Tapi sebenarnya untuk setiap item ini kan jatuh temponya berbeda-beda ya Pak ya? Berbeda-beda. Sehingga sebenarnya tidak di dalam satu frame yang sama sebenarnya ini gitu ya. Dia bergerak terus balance-nya. Hanya di satu sisi saja, di satu waktu aja misalkan kondisinya dipotret seperti ini gitu. Sehingga dia perlu melakukan hedge 500.000. Tapi begitu dia melakukan hedge 500.000, mungkin besok kondisinya sudah 200.000 ini sudah dilunasi, sehingga ini drop menjadi 1.800.000 gitu misalkan. Sebagai akibatnya kan kondisinya jadi bergerak lagi, beda lagi gitu kan ya. Jadi sebenarnya konsep hedging mematch antara aset dengan liabilities itu biasanya kita ada ininya, ada ada targetnya. Katakanlah kita ingin fully hedge pada tanggal 31 Desember gitu misalkan. Maka kita estimasi kira-kira nanti 31 Desember 2020 aset pound sterling kita berapa, kemudian liabilities pound sterling kita berapa. Supaya
supaya per tanggal 31 Desember ketika laporan keuangan itu menghitung gain atau loss, pada kondisi itu kita fully hedge gitu. Bisa juga seperti itu pendekatannya. Mengerti ya Isnu ya? Siap, Pak. Ya. Jadi ada yang pendekatannya agregat. Jadi setelah digabung berapa, nah kita tinggal sisanya aja yang menghedge. Itu pun hanya untuk tanggal tertentu, misalkan kita target untuk tanggal 31 Desember. Kenapa? Karena tadi ini angkanya bergerak terus. Tapi ada juga perusahaan yang memang one on one, jadi benar-benar setiap kali ada transaksi, kalau misalkan mereka 100% hedge gitu, jadi setiap kali ada transaksi mereka akan hedge, transaksi mereka hedge gitu terus. Jadi tidak tidak secara agregat, tapi per transaksi. Nah, kembali ke risk aversion masing-masing perusahaan dan manajemen ya, mereka sampai seberapa besar ingin mengambil risiko atas pengelolaan valuta asingnya. Kalau mereka benar-benar saya mau hilang 100%, ya berarti mereka akan one on one hedge tadi, yang setiap kali transaksi 100% akan fully hedge gitu. Tapi ada juga ya plus minus sedikit, saya masih bisa terima lah gitu misalkan. Itu juga bisa pakai agregat gitu. Jadi enggak ini. Bisa juga ada yang mengambil keputusan tidak 100%. Jadi misalkan kalau dia merasa bahwa nanti pound sterling berarti dia lebih favorable ke asetnya gitu ya, maka dia bukan 500 misalkan, dia akan nambah menjadi 700 gitu, sehingga balance asetnya lebih besar. Jadi sengaja dibuat kondisinya tidak balance. Karena ada estimasi tertentu dan ingin saya masih bisa menanggung kerugian kalau misalkan selisihnya 100.000 pound sterling atau 200.000 pound sterling gitu. Sehingga memang tidak benar-benar balance antara aset dan liabilities-nya. Bisa juga seperti itu. Gitu ya Isnu ya? Iya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Tapi di contoh ini memang benar-benar dibuat fully hedge 100% dan per transaksi ini. Apa namanya? Hedgingnya. Ya. Silakan. Kemudian mengenai penentuan rate untuk opportunity cost itu Pak. Kalau dari video yang Bapak sampaikan itu kan rata-rata memakai WACC ya Pak ya, dari WACC-nya. Betul. Tapi misalnya nih Pak, misalnya saja WACC-nya itu nilainya lebih rendah daripada risk free ya Pak ya. Risk free rate yang mungkin ke suatu harga yang tanpa resiko Pak. Misalnya saja seperti itu apakah masih memakai WACC atau bisa berubah Pak? Rate opportunity cost-nya itu. Oke. Pertanyaan ini sebenarnya berhubungan dengan paruh pertama, bagian dari paruh pertama. Kalau kita belajar WACC, weighted average cost of capital, itu kan dihitung dari struktur modal perusahaan ya. Struktur modal perusahaan artinya, ini saya mencari mana yang ini WACC ya, atau pakai contoh ini aja deh, mana yang di sini. Nah ini kan WACC di aritnya. Ya. Yang WACC ya. Nah, konsepnya gini sebenarnya Isnu. WACC itu kan berarti adalah cost atau biaya yang harus dibayarkan ketika perusahaan itu melakukan investasi. Gitu ya. Jadi misalkan kalau saya membiayai suatu proyek, katakanlah saya ingin bangun pabrik baru. Maka bagaimana saya membiayai pabrik baru tersebut? 50% dari modal sendiri, 50% dari utang. Maka cost of capital yang saya bayar nanti dalam bentuk pinjaman itu adalah beban bunga, kemudian dari dari modal, setoran modal, saya harus bayar dividen kepada pemegang saham. Contohnya gitu. Berarti cost-nya ada dua tuh, dari utang kemudian dari modal. Supaya lebih jelas saya gambar aja ya pertanyaannya di sini. Kan konsepnya sebenarnya ini dia.
Saya akan mencatat investasi tersebut di sisi aset. Kemudian, saya akan membiayai aset ini dari dua sumbernya. Dapat uang. Ini saya invest uangnya. Gitu ya. Di sini cost-nya berapa? Pertanyaannya, gitu kan ya. Nah, ini yang disebut saya mesti bayar WACC. Sementara di sini saya memperoleh yang namanya IRR. Jadi kalau saya invest di suatu saya invest suatu project, katakan bikin pabrik baru, IRR-nya berapa? Katakanlah 15%. Kemudian cost yang saya bayarkan berapa? Katakan saya mesti bayar 10%. Oke. Karena IRR-nya lebih besar daripada WACC-nya, maka saya terima project ini. Saya modalin project tersebut karena memberikan return 15%, sementara saya melakukan pinjaman ataupun memperoleh modal yang biayanya 10%. Konsepnya kan gitu kan ya, bahwa terima project jika IRR lebih besar dari R, discount rate, dalam hal ini WACC. Masih ingat nggak konsep itu? Iya, Pak. Masih ya? Atau NPV-nya positif. Kalau di sini kan NPV-nya positif, itu juga bisa ya. Masih ingat konsep itu? Iya, Pak. Oke. Nah, itu yang pertama. Jadi saya ingin mengingatkan dari mana konsep WACC itu berasal. Jadi cost of capital adalah biaya yang harus dibayarkan oleh perusahaan ketika dia memperoleh modal untuk membiayai suatu proyek investasi. Ya. Apakah itu dari utang, apakah itu dari equity, itu gabungannya namanya cost of capital. Itu konsep pertama yang harus kalian ingat dari paruh pertama. Kemudian yang kedua, konsep risiko. Makin tinggi risiko suatu proyek, maka required rate of return yang diinginkan semakin tinggi. Itu konsep risk return trade-off namanya. Itu kalian pelajari waktu kalian belajar ini nih. Nah, masih ingat? Ini beta, ini expected return waktu bicara beta di paruh pertama. Beta menunjukkan risiko suatu proyek. Makin tinggi risiko suatu proyek, maka return yang diharapkan dari proyek tersebut, IRR-nya harusnya makin tinggi. Perusahaan tidak mau, perusahaan tidak mau invest di proyek kalau return-nya lebih rendah dari ini. Misalkan dia risikonya di sini gitu. Dia seharusnya memberikan return sini. Tapi misalkan dia memberikan return yang lebih rendah. Return-nya yang lebih rendah, misalkan return-nya di sini gitu. Tidak mau perusahaan. Harusnya saya dapat return-nya lebih tinggi. Di sini saya dapatnya. Saya tidak mau lebih rendah. Lebih tinggi nggak apa-apa, tapi lebih rendah tidak. Artinya, kalau proyek itu makin berisiko, maka expected return-nya harusnya semakin tinggi. Itu konsep yang kedua yang harus diingat. Nah, kalau ini digabung, pertanyaannya adalah bagaimana jika dalam suatu kondisi risk free lebih besar dibandingkan dengan WACC? Bolehkah saya menggunakan risk free sebagai dasar perhitungan opportunity cost? Itu kan pertanyaannya Isnu ya. Nah, yep. Kalau menurut saya tidak mungkin kondisi ini terjadi. Kenapa? Karena kalau dilihat dari risikonya, risk free itu lebih rendah dibandingkan dengan WACC. Risiko ya, risk free itu adalah risiko melakukan investasi pada surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada kemungkinan dia default. Tidak ada kemungkinan pemerintah tidak bayar surat berharga tersebut atau surat utang tersebut. Karena itu resikonya kecil sekali. Kalau kita bicara risk free ya. Sementara kalau kita bicara WACC, ada kemungkinan proyek perusahaan itu gagal.
Ada kemungkinan perusahaan bangkrut, ada kemungkinan perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Ada kemungkinan proyek itu sangat berhasil sehingga memberikan keuntungan yang tinggi sekali, atau bisa juga proyek itu gagal sehingga nggak ada yang bisa digunakan oleh perusahaan untuk membayar. Dilihat dari kemungkinan itu, dilihat dari resikonya, jelas WACC resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan risk free. Jadi proyek perusahaan itu resikonya lebih tinggi dibandingkan dengan surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Sehingga dengan kata lain, kondisi ini sebenarnya pertanyaan ini yang kita harus hati-hati nih. Mungkin nggak sih kondisi ini terjadi gitu? Jawabannya kecil sekali kemungkinannya, bahkan mungkin nggak mungkin. Jadi kalau kita bicara WACC di suatu perusahaan, WACC suatu project, kalau misalkan surat berharga pemerintah, itu misalkan kalau kita patokan ya, obligasi pemerintah 30 tahun gitu misalkan, memberikan return 5% gitu ya, WACC tidak mungkin lebih kecil dari 5%. Sekarang kita kembali ISNU sebagai investor. Ini ada ada kesempatan untuk invest di surat berharga pemerintah yang memberikan return sebesar 5%. Terus ISNU dikasih kesempatan, ISNU saya punya project nih, ini perusahaan. Saya punya project tersebut memberikan return katakanlah 4%. ISNU pasti berpikir, daripada saya invest di project yang belum tentu berhasil, bisa sih berhasil, kalau berhasil saya bisa dapat lebih besar dari 4%. Tapi kan ada kemungkinan gagal project tersebut. ISNU pilih mana? Invest di project yang 4% atau di surat berharga pemerintah yang memberikan return 5%? Yang itu Pak, return 5% surat berharga pemerintah. Return 5%. Nah, itu poinnya. Jadi supaya ISNU mau invest di project saya, mau nggak mau, saya harus memberikan lebih ke ISNU. Kalau deposito sekarang misalkan, atau surat berharga pemerintah memberikan 5%, deposito harusnya lebih tinggi dari 5%. Kenapa? Karena bank kan bisa ada kemungkinan bank gagal membayar, atau misalkan dia default, kan bisa juga gitu kan ya. Yeah. Sehingga nggak make sense kalau seandainya bank memberikan bunga deposito lebih rendah dari surat berharga pemerintah. Kan jauh lebih aman surat berharga pemerintah. Sehingga kalau logikanya yang paling aman surat berharga pemerintah 5%. Kemudian di atasnya yang lebih berisiko sedikit deposito di bank gitu misalkan. Itu memberikan 5,25 atau 5,5 gitu. Nah, project perusahaan itu harusnya lebih tinggi dari itu. Supaya saya mau. Soalnya kalau lebih rendah dari itu, saya nggak mau, ISNU. Investor nggak ada yang mau invest. Sudah lebih berisiko, memberikan return yang lebih rendah. Kan nggak mau pasti. Sama dengan gambar yang nomor 2 ini. Dia lebih berisiko. Sementara kalau risk free kan di sini dia titiknya. Yang risikonya 0. Ini dia. Ini di sini. Betanya 0. Risikonya 0 itu risk free nih. Makanya ini disebut RF ini. Titik ini. Nah, makin dia tinggi risikonya, harusnya dia memberikan return yang makin tinggi. Gitu ya. Artinya, kalau risk free lebih besar dari WACC, artinya posisi WACC lebih rendah dibandingkan WACC. Posisi WACC lebih rendah dari risk free. Misalkan dia memberikannya di sini gitu. Ini kan risk free-nya di sini. Ini kan dia di sini gitu. Risk free-nya aja 5%. Dia memberikan 4% itu pasti nggak mau. Gitu nggak logikanya? Iya. Isnu? Iya, Pak. Oke. Iya. Nah, jadi dilihat dari kondisinya dulu. Apakah mungkin risk free lebih besar dari WACC atau WACC posisinya lebih kecil dari risk free? Jadi jawaban saya untuk kondisi itu
most likely nggak pernah terjadi atau nggak mungkin kondisi itu gitu ya. Karena kalau dilihat dari cerita ini, risk return trade off dari profil risikonya WACC pasti lebih tinggi dibandingkan dengan risk free gitu ya. Kalau risiko WACC lebih tinggi berarti harusnya return yang diberikan oleh WACC returnnya lebih tinggi dibandingkan dengan risk free gitu ya. Nah, melanjutkan pertanyaannya Isnu, kalau seandainya kalau di sini kan tingkat risikonya berapa ya? Ini risk free-nya nggak ada ya di sini ya. Oke. Kalau ini US dollar katakanlah investment rate-nya 6. Investment rate US dollar ini bisa juga belum tentu surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah ya. Bisa juga oleh bank gitu misalkan. Jadi bank di Amerika memberikan tingkat deposito 6% gitu. Ini lihat ya. Ganado, WACC-nya Ganado harusnya lebih tinggi dari 6%. Gitu. Kalau misalkan Ganado memberikan WACC-nya misalkan 5% gitu ya, itu kan artinya tingkat pengembalian dari proyek yang diberikan oleh Ganado lebih rendah dari risk free. Orang pasti nggak mau invest di Ganado. Saya nggak mau minjemin Ganado atau saya nggak mau invest di Ganado karena return yang saya diperoleh dari Ganado lebih rendah dibandingkan dengan investasi di deposito US dollar. Sudah lebih tinggi resikonya memberikan return yang lebih rendah, orang pasti nggak mau. Gitu ya. Nah, kondisinya pasti WACC lebih besar dibandingkan dengan risk free. Saya mau cerita itu. Nah, pertanyaannya sekarang, oke, kalau seandainya kondisi ini tidak, gitu ya. Berarti hampir semua kondisinya adalah tingkat bunga RF itu pasti lebih rendah dibandingkan dengan WACC. Atau misalkan tingkat bunga deposito yang risikonya lebih rendah, 6%, itu pasti lebih rendah dibandingkan dengan WACC perusahaan 12%. Pikiran pertamanya Isnu pasti dipilih WACC karena WACC itu memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan deposito. Gitu kan? Iya. Sehingga muncul pertanyaan, kalau seandainya risk free-nya lebih tinggi, harusnya kita memilih opportunity yang lebih tinggi tingkat bunganya. Kayak gitu kan logikanya Isnu pasti ya? Iya, Pak. Tinggal muncul pertanyaan itu gitu kan ya. Misalkan WACC-nya, kalau ini 6, ini 12, kita pilih 12. Gimana kalau ini 18, bukan 12? Apakah kita pasti pilih 18 gitu kan ya? Jawaban pertama saya tadi, nggak mungkin ini 18. Ini pasti lebih kecil dari ini, gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, pertanyaannya, apakah benar kita harus selalu memilih tingkat bunga yang lebih tinggi, gitu ya? Jawabannya tergantung kembali ke risk aversion. Belum tentu kesempatan untuk invest di tingkat return yang lebih tinggi itu lebih baik, Isnu. Ya. Karena ini kelihatannya, 12 lebih tinggi dari 6%. Dia lebih tinggi karena resikonya lebih tinggi. Itu poin saya. Lebih tinggi. Iya. Jadi sekarang pilihannya adalah mau 6 tapi aman atau 12 lebih berisiko gitu. Pertanyaannya itu. Nah, ada orang yang saya mau aman 6% gitu. Tapi ada orang yang mau saya mau lebih tinggi, 12, saya sadar bahwa risikonya lebih tinggi, tapi saya udah hitung, lah nggak apa-apa gitu. Nah, kenapa dalam kasus ini, dalam contoh ini, Ganado itu memilih 12%? Karena kita bicara dari sisi manajemen perusahaan. Yang namanya dari sisi manajemen perusahaan, kalau dia punya dana, ya pasti dia akan invest menggunakan tingkat rate dia gitu kan. Maka mau nggak, dia harus invest untuk memperoleh hasil minimal 12%. Karena sekarang, dalam kondisi perusahaan sekarang, dia punya modal, dia punya uang, semua uang di perusahaan itu diperoleh dari struktur modal yang cost-nya 12%. Mau tidak mau, kan sekarang Isnu harus menempatkan diri sebagai manajemen perusahaan.
Sebagai manajemen perusahaan, ISNU udah dititipin uang nih oleh bondholdernya, sudah dititipin uang oleh pemegang sahamnya. Dan setelah dihitung, mereka itu bilang cost-nya harusnya 12%. Ini bukan 10% ya. Sebagai contohnya sama supaya sama dengan Ganado tadi 12%. Artinya setiap uang yang ada di dalam perusahaan itu titipan dari investor dan mereka cost-nya minta 12%. Kalau sekarang investornya udah ngasih uang dengan cost 12%, logikanya mungkin nggak perusahaan invest di project yang memberikan return 6%? Nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Itu logika kenapa dipilih 12% di sini gitu. Sehingga kalau seandainya memang cost-nya udah 12%, maka Ganado sebagai perusahaan minimal harus invest di project yang levelnya 12%. Supaya seenggak-enggaknya impas nih, break even nih, bahwa dia mengembalikan 12%. Syukur-syukur lebih tinggi. Gitu. Tapi lebih rendah nggak mungkin. Gitu. Ya. Itu kenapa dia nggak mungkin. Kalau punya uang, dia investnya, kenapa opportunity cost-nya dihitung 12%? Karena memang dia harus invest minimal di project yang 12%. Karena uang itu sumbernya dari investor yang bilang bahwa saya mau return-nya 12%. Gitu. Jelas, Isnu? Jelas, Pak. Jelas sekali, Pak. Mohon maaf. Ya? Berarti kalau Ya. misalnya, Pak, ini kan kebetulan ada WACC ya, Pak ya, 12%. Ya. Terus Ya. misalnya ada pembanding lain, misalnya proyek atau apa gitu, Pak, yang memberikan rate yang lebih tinggi, ya, itu berarti ya. akan bisa jadi berpindah juga ya, Pak ya, ke yang lebih tinggi gitu ya, Pak? Betul. Kalau itu sepakat. Ya. Lalu misalkan ada project, misalkan WACC, ada project yang 14% gitu, maka dia pakai 14% gitu. Nah, tapi dalam kasus ini, itu kan kalau kita bicara project by project gitu kan ya. Iya. Project by project, satu project. Tapi kalau kita bicara perusahaan secara keseluruhan, Ganado secara keseluruhan, sebenarnya gabungan dari semua utang, gabungan dari setoran modal itu kan digunakan terkumpul di dalam aset ini. Ini kan sebenarnya pool dari bermacam-macam project kan sebenarnya di sini, ya. Iya, Pak. Ada project yang memberikan return tinggi, ada project yang memberikan return rendah, tapi kalau digabung, gabungannya jadi satu di pool di aset itu gitu. Ya. Iya. Jadi WACC ini kita bicara pool dana secara keseluruhan. Gitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini dengan siapa? Bobot, Pak. Bobot. Gimana, Bobot? Mau nanya terkait translation, Pak. Translation? Translation exposure. Oke. Itu kan dijelaskan bahwa kita poin ini juga di pertemuan 13 translation sudah ya? Oke, nggak apa-apa. Gimana? Oh, itu 14 ya, Pak ya? Itu 14 sih, Pak. Oke. Tapi mau tanya translation? Iya, mau nanya. Mau nanya terkait translation itu kan ada dua, Pak ya. Remeasurement sama translation yang current rate method, Pak ya. Saya cuma mau nanyain apa sih filosofinya kenapa remeasurement itu menggunakan pembedaannya itu non monetary sama monetary, sedangkan yang CRM itu menggunakan asset liability yang digunakan untuk current rate-nya. Oke. Untuk maksudnya kan di awal juga disebutkan bahwa kalau misalnya remeasurement itu dipakai untuk ketika perusahaan apabila terjadi perbedaan antara functional currency dengan reporting currency.
Ya. Dan yang CRM itu dipakai ketika perusahaan induk akan konsolidasi dengan perusahaan anak yang reporting currency-nya itu berbeda. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Jadi kalau kita pakai ini gini ya, saya berusaha menjelaskan jawabannya menggunakan apa namanya, menggunakan istilah saya gitu ya, istilah saya ya, supaya mungkin bisa lebih mudah dipahami. Jadi kalau menurut istilah saya, jika kita melakukan remeasurement, itu artinya selama ini kita membuat laporan keuangan itu menggunakan valuta yang salah. Kalau dia functional currency-nya dolar gitu ya, kemudian reportingnya dia melaporkan dalam rupiah, itu kan artinya salah dia. Harusnya laporan keuangannya itu menggunakan functional currency juga, dolar. Berangkat dari konsep itu, maka karena saya salah, saya udah nyatetnya dalam rupiah. Seharusnya saya nyatetnya dalam dolar. Maka saya harus mencatat ulang semua transaksi saya dalam functional currency dolar. Tapi kalau sekarang saya functional currency-nya sudah rupiah, saya mencatatnya dalam rupiah. Artinya laporan keuangan saya udah bener dong. Kan saya seharusnya mencatat rupiah, tapi saya catat rupiah untuk nilai transaksi yang seharusnya dalam rupiah. Ini sudah benar. Tapi karena saya akan dikonsolidasikan laporan keuangan saya dengan induk yang dolar, maka saya harus mengubah currency saya yang tadinya rupiah, laporan valuta yang saya gunakan dalam laporan keuangan yang tadinya rupiah menjadi dolar. Itu dasarnya kalau menurut saya, Bobot. Satu, karena dia harus memperbaiki semua catatannya supaya sesuai dengan functional currency-nya. Satu, dia sudah benar pencatatnya, tapi dia harus diubah mata uangnya menjadi mata uang yang sama dengan mata uang induk. Tadi Bobot nanyanya itu kan, sebenarnya dasarnya apa sih yang satu pakai ini, satu pakai itu gitu ya. Dasarnya itu sebenarnya. Sehingga turunannya muncul. Yang satu hanya aset dan liability, aset current non current, sementara yang satu moneter non moneter. Turunnya dari sana sebenarnya. Itu menjawab tidak, Bobot? Masih agak bingung, Pak. Kenapa yang tadi, Pak, yang kasus yang tadi, yang rupiah dolar yang bawah, Pak? Itu kenapa yang ini ya? Yang nomor 2 ya? Betul, Pak. Kenapa yang nomor 1 pakainya TM, Pak, nggak CRM gitu, Pak, maksudnya. Di mana TM itu pertimbangannya monetary dan non monetary. Terus kenapa yang kedua itu CRM, di mana CRM itu pertimbangannya yang aset liabilitas itu, Pak. Oke. Kenapa nggak ketuker gitu, Pak? Kenapa nggak yang kedua TM, yang itu sih, Pak? Ya. Jadi gini, mungkin tadi saya kelupaan. Jadi dolar di sini, dolar yang di sini mengubah rupiah menjadi dolar di sini dengan mengubah rupiah menjadi dolar di sini kepentingannya berbeda, Bobot. Oke. Kalau yang di nomor 1, kenapa rupiah diubah menjadi dolar? Karena seharusnya laporan keuangan tersebut currency-nya atau mata uangnya adalah dolar.
Nih ya, kita kan patokannya adalah functional currency. Jadi ada perusahaan di Indonesia, functional currency-nya dolar, tapi dia mencatatnya menggunakan rupiah. Kan seharusnya pencatatan itu sesuai dengan functional currency. Sampai di situ Bobot mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti ya? Oke. Nah, sekarang kasus yang kedua, perusahaan di Indonesia functional currency-nya rupiah. Dia mencatatnya menggunakan rupiah. Maka ketika di kasus yang pertama rupiah dikonversi menjadi dolar, dolar di sini sebenarnya tujuannya adalah untuk benerin laporan keuangannya yang harusnya dicatat pakai dolar, tapi dia salah mencatat pakai rupiah. Maka dia seharusnya dia ulang semua pencatatannya itu menggunakan US dollar. Sampai situ Bobot mengerti atau enggak? Mengerti, Pak. Dan mengulangnya pakainya yang monetary dan non monetary gitu, Pak ya. Yang Betul. pertama. Betul. Betul. Metodenya untuk mengulang mencatatnya menggunakan ini. Temporal method. Yang ini. Ini kan ya, temporal method assume that a number individual line item asset, inventory, restated, reflect market. Jadi dasarnya itu karena dia memang harusnya dicatat menggunakan tanggal ketika transaksi tersebut terjadi. Sehingga ketika kita ngomongin tanggal per transaksi segala macam, maka muncul konsep bahwa oh ini moneter, ini non moneter. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sisi cash flow, moneter itu dia sifatnya berubah-ubah. Nilainya kan dia fix di apa namanya? Klaimnya. Contoh ya, account receivable. Klaimnya sama-sama 1 juta US dollar. 3 bulan lagi sama-sama 1 juta US dollar. Tapi apakah sama 1 juta US dollar tanggal ini dengan 3 bulan lagi sudah beda. Itu konsep moneter tuh. Sehingga dibedakan mana yang moneter, mana yang non-moneter. Karena moneter itu berubah-ubah setiap saat, 1 juta US dollar sekarang dengan 1 juta US dollar yang akan datang, maka dia akan dicatat menggunakan current exchange rate. Tapi kalau kita ngomongin inventory, saya beli 1 juta US dollar 1 bulan yang lalu. Berarti kita nggak bisa menggunakan dikonversi nilai 1 juta US dollar beli inventory itu menggunakan nilai tukar yang sekarang. 1 juta US dollar untuk membeli inventory harus dikonversi menggunakan nilai tukar ketika inventory tersebut dibeli. Ya. Itu yang temporal. Sementara kalau yang current rate method tadi functional currency-nya sudah benar rupiah, dicatatnya rupiah. Nah, dia konversi menjadi US dollar bukan karena kesalahan mencatat transaksinya, tapi memang karena parent-nya dalam bentuk US dollar sehingga laporannya harus diubah menjadi US dollar, bisa digabungkan antara dolar dengan dolar gitu. Jika hanya untuk kepentingan konsolidasi saja dia mengubah rupiah menjadi US dollar, maka digunakan current exchange rate. Kenapa? Karena konsolidasi itu kan terjadi misalkan per tanggal 31 Desember. Ya udah pada tanggal 31 Desember, laporan keuangannya itu jika laporan keuangan itu disusun menggunakan US dollar, berapa nilai dalam US dollarnya gitu. Beda dengan temporal method.
ketika transaksi itu terjadi, seharusnya berapa nilai dolarnya, gitu kan? Sementara kalau yang ini, saya kan akan menggabungkan laporan keuangan itu per 31 Desember. Berapa nilai laporan keuangan itu per 31 Desember jika dalam US dollar. Maka dia pakai current rate method. Sementara kalau temporal method, karena kita harus berapa ya, harusnya dicatat waktu itu, gitu. Kan salah nih nyatetnya. Mestinya waktu itu dicatatnya US dollar. Nah, berapa kurs saat itu makanya pakainya historical. Itu yang temporal, dasarnya adalah historical. Instead carried at historical cost. Sementara kalau yang moneter non-moneter, moneter itu kan baru akan ada nanti. Account receivable baru akan ditagihkan nanti. Account payable baru akan dibayar nanti. Nah, untuk yang nanti-nanti itu, nanti berapa? Kan kita belum tahu. Yang kalau untuk yang nanti, yang moneter itu menggunakan yang current berarti. Menjawab nggak, Bud? Siap, Pak. Menjawab, Pak. Terjawab. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sama-sama. Bobot, kalau misalkan ada yang nggak jelas, nggak apa-apa ya, tanyain lagi ya. Mungkin saya jelasinnya bisa pakai cara lain atau yang apa namanya, bisa pakai contoh lain gitu. Tapi saya menggunakan istilah saya sendiri gitu ya. Tapi kurang lebih konsepnya seperti itulah. Kalau menurut saya itu. Kenapa akhirnya turun? Oh, kalau current rate hanya current exchange rate gitu yang digunakan. Sementara temporal dasarnya adalah historical gitu. Kembali lagi ke tadi. Konsep bahwa ini sebenarnya laporan keuangannya sudah benar atau salah. Oke. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan. Yang ini yang balik lagi ke yang transaction ya, Pak. Yang itu. Translation ya? Ya. Okay. Untuk yang transaksi yang account payable itu, Pak, saya belum terlalu ngerti yang grafiknya itu kenapa dibalik itu, Pak. Terus gimana caranya membacanya itu? Translation atau transaction? Kalau yang transaction, Pak. Transaction yang account payable kan yang pertama akan receivable ya, Pak ya, yang 4 metode itu. Terus kan habis itu ada soal yang payable, terus grafiknya itu kan dibalik. Betul. Sebentar. Ini ya. Ini account payable kan ya? Iya, Pak. Yang ini, Pak. Yang ini ya? Iya. Oke. Yang maksudnya dibalik yang mana? Kalau ini kan yang account receivable, ya? Oke. Oke, ini. Dibaliknya yang mana? Yang, ya kan, Bapak. Yang optionnya yang opsi, atau semuanya? Ya, yang opsi itu kan dibalik ya, Pak ya? Dari yang grafik yang Bapak bikin itu. Kan kalau yang jadi pertanyaannya kenapa kalau dia account receivable dia menggunakan yang dasarnya ini nih call gitu ya? Kalau dia pakai apa namanya? Oh, dia pakai put option. Iya, Pak. Sementara kalau dia account apa namanya? Account payable. Optionnya adalah call option gitu. Iya, kan hijaunya itu Pak ketika sudah digabung kan dia turun terus datar Pak. Yang ini hijaunya. Nah, tapi ketika yang kita membaca grafik yang udah digabung semuanya itu kan optionnya tuh mulai dari bawah naik terus mendatar.
Kan kata Bapak, oh ini gambarnya dibalik gitu kan kata Bapak di video itu. Itu saya belum terlalu ngerti gimana gitu penjelasannya, Pak. Oke. Gini, mungkin yang perlu diperhatikan adalah kita coba kembali ke sini ya. Kan ini dia beli put option. Put optionnya kan biru kan ya. Ini kan gambar di sini put option biru. Digabung dengan account receivable yang aset yang merah. Ya. Kalau kita kembali ke apa namanya? Ke pelajaran option, biru kan yang namanya put option itu dia turun sampai titik tertentu terus datar. Ya. Sementara kalau account receivable aset dia naik. Iya tidak? Iya, Pak. Oke, sehingga kalau digabung, gambarnya kan dia jadinya yang hijau. Yang turun digabung dengan naik, datar. Kemudian yang datar digabung dengan naik, dia naik jadinya kan ya. Berarti gambarnya adalah datar, terus naik. Iya, Pak. Ya, kalau ini mengerti ya? Iya, Pak. Ngerti, Pak. Oke, nah sekarang kalau account payable. Sebentar. Kalau account payable, dia kan gambarnya adalah dia dari kiri atas ke kanan bawah. Sementara kalau dia gabungkan dengan call option, datar terus naik. Sehingga gabungannya adalah yang hijau. Karena yang tadinya turun digabung dengan datar turun, kemudian turun digabung dengan naik jadinya datar. Turun terus datar gitu ya. Iya, Pak. Oke. Hijau ini kan mestinya gambarnya adalah dari kiri atas terus datar. Kenapa gambarnya jadinya seperti ini gitu ya, dari kiri bawah terus ke kanan gitu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Kalau yang ini kita kan akan menerima uang gitu ya. Ini minimum yang kita bayarkan, yang akan kita, kalau account receivable kan ini minimum yang kita terima. Nanti kalau seandainya kursnya naik terus, maka kita akan menerima jauh lebih banyak. Ini mengerti ya, yang kenapa gambarnya ini ya, kayak gini ya. Sementara kursnya kan naik terus ini. Oke. Sekarang kita lihat gambar yang di sini. Oke. Ini dia akan menerima atau akan membayar? Akan membayar, Pak, karena account payable. Akan membayar. Nah, ketika dia akan membayar, maka kalau seandainya dia sudah mencapai kurs tertentu, dia akan sebentar. Di titik ini ya. Oh, saya mengerti pertanyaannya. Oke. Kita lihat di sini saja nih. Oke. Ya. Yang bertanya siapa? Nita, Pak, Darmanita. Nita, oke. Nita, lihat ya. Ketika kursnya di atas 1,75, Nita, di atas 1,75, maka dia akan mengexercise call option-nya. Benar atau enggak? Iya, Pak. Benar ya? Oke. Iya. Kalau menurut saya yang paling gampang adalah jangan lihat
gambar konsep ini karena ini adalah konsep ketika optionnya itu digunakan keuntungannya untuk menutup kerugian. Itu yang bikin agak bingung. Jadi kalau menurut saya lebih baik langsung lihat ke ininya ya, ke diagramnya dan membayangkan apa yang akan dilakukan Ganado kalau seandainya kursnya itu di atas 1,75 atau di bawah 1,75. Oke. Sekarang kan saya punya kewajiban untuk membayar yang namanya account payable gitu kan ya. Nah, sekarang kalau saya membayar, maka saya berusaha membayar seminimal mungkin. Saya berusaha seminimal mungkin. Kalau kursnya di atas 1,75, misalkan 1,77 atau 1,8, maka saya akan mengexercise call option saya. Karena saya bisa mengexercise di 1,75, berarti saya akan mendapatkan 1.750.000. Saya akan membayar sebesar 1.750.000. Dengan cost 27254, maka saya total akan membayar 1.777.254. Sampai situ mengerti ya? Iya, Pak. Ini ya. Jadi ketika kursnya 1,75 atau lebih tinggi dari 1,75, maka saya mengexercise call option saya dan saya akan membayar utang saya dengan nilai 1.777.254. Itu kenapa di sini tipis di bawah 1.780 ya. Karena ini adalah 1.777.254. Ini adalah 1.777.254. Sudah? Kalau misalkan kursnya 1,7, saya tidak mengexercise call saya. Sehingga saya tidak akan membayar 1,75 juta. Saya akan membayar, ya udah, saya tidak akan mengexercise call option saya akan melunasi 1 juta pound sterling saya menggunakan kurs 1,70. Ini ya, kalau kursnya 1,70, saya tidak akan exercise. Saya akan melunasi 1 juta US saya, dengan kurs 1,7. Jadi yang saya bayarkan adalah 1,7. Karena saya pakai kurs yang di pasar. Buat apa saya beli 1 juta dengan kurs 1,75? Lebih murah saya beli 1 juta pound sterling langsung di pasar. Karena kursnya 1,7. Tapi saya tetap harus bayar 27.254 karena ini kan sudah di awal saya bayar. Jadi total yang saya gunakan untuk melunasi utang 1 juta pound sterling saya adalah 1.727.254. Titik ini adalah itu nih. Titik ini. 1.727.254. Ini makanya lebih tinggi sedikit di atas 1.720 ya. Untuk dapat titik ini, Nita mengerti? Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Mengerti ya. Sehingga kalau kita gambar, makin rendah kursnya, maka saya akan membayarkan porsinya yang ini makin lama makin kecil. Itu kenapa gambarnya makin lama makin turun, Nita. Menjawab pertanyaannya tidak, Nita? Berarti yang kurva yang di atas yang grafik sell put itu buy put itu berarti nggak berhubungan dengan konsep
Ya. Kalau saat tidak berhubungan dengan gambarnya ya, tapi konsepnya masih bisa dipakai ini. Iya Pak. Bahwa kalau ini kita bicara profit loss-nya nih, kita memperoleh keuntungan atau kerugian. Ini kan dari profit and loss. Jadi gini, ketika saya membayar 1727, ini kan saya membayar lebih rendah dari 1,75-nya. Seharusnya saya bayar 1,75 gitu misalkan. Ya, saya kan memperoleh keuntungan di sini sebenarnya. Iya nggak, Nita? Iya Pak, betul Pak. Ya, jadi kalau sekarang berapa ya, nggak boleh 1,75 ya, misalkan lah kurs sekarang 1,75, kemudian exercise price-nya 1,75, artinya kalau kursnya lebih rendah 1,70 saya akan memperoleh keuntungan. Nah, keuntungan itu sebenarnya yang digambarkan di sini nih sebenarnya gitu. Ya. Oke. Jadi benar Nita, kalau seandainya memang bingung dengan ini lupakan yang ini, terus gambar yang di sini itu gambar sesuai dengan tadi ya, berapa yang kita bayarkan. Oke. Iya Pak. Garisnya dipilih yang paling rendah ya Pak ya, kalau account Yang payable paling ya Pak. rendah. Tuh. Kalau yang payable yang paling rendah. Baik Jadi, Pak, makasih Pak. Ya, estimasinya berapa ya? Ada keterangannya nggak? 1,76 ya estimasinya ya. Sementara di sini kalau dia 1,76 seharusnya yang dia pilih adalah forward. Karena di sini kan dibilang kan ya. Ganado expect in 90 days spot rate-nya adalah 1,76. Kalau kita lihat 1,76, nah di sini kan 1,76 nih. Yang paling menguntungkan kalau sekitar 1,7 ketika kursnya di sekitar 1,76 itu adalah dengan forward. Ya, betul. Iya Pak. Ya. Oke. Ya. Ada pertanyaan lain? Izin Pak, boleh Silakan. tanya terkait arbitrase Pak? Cuman mengkonfirmasi aja Pak, terkait arbitrase itu kalau di contoh ini memang satu kurs tanpa ada kurs jual atau kurs beli. Jadi seandainya Ini dengan siapa? Maaf saya Gigih Pak. Gigih ya, oke Gigih. Nah kalau realnya kan ada kurs. Kalau nggak salah Gigih kemarin juga minggu lalu juga bertanya tentang kurs jual beli ya Gigih ya. Iya Pak. Ya, untuk yang kuat. Ya. Untuk yang realnya, apakah dimungkinkan arbitrase sementara ada kurs jual dan beli untuk mendapatkan keuntungan? Enggak. Jawabannya enggak. Jawabannya enggak ya Pak? Malah karena rugi ya? kurs jual beli, iya betul. Karena biasanya karena ada selisih antara kurs jual sama kurs beli, ketika kita belinya lebih mahal dan jualnya lebih murah, itu malah justru belum lagi ditambah dengan biaya transfer. Kan ada biaya transfer tuh Gih, kalau seandainya ini. Betul Pak. Biaya transaksinya, nah itu biasanya malah rugi. Ya. Jadi bagi yang lain, dalam kenyataannya kita tidak menggunakan satu kurs. Jadi antara kita di sini kita misalkan dari $1 kita tukar menjadi rupiah atau rupiah menjadi $1, ini kalau di sini
itu hanya menggunakan satu nilai tukar $1.15.000. Biasanya kita pakai kurs tengah gitu ya. Kurs tengah itu kurs yang menjadi di antara kurs jual dan kurs beli. Gigi kemarin minggu lalu sudah menanyakan dan sekarang konsepnya sama. Pada saat kita menukar $1 menjadi rupiah atau kita dari rupiah menukar menjadi dolar, tidak pada kurs yang sama. Ya. Misalkan kurs jual belinya, saya tambahkan di sini. Kurs jual belinya adalah 15.200, 14.800 gitu ya. Maka kalau saya tukar $1 saya menjadi rupiah, saya tidak dapat 15.000, tapi saya dapat 14.800. Dan kalau saya punya rupiah dan ingin menukarkan ke dolar, saya nggak bisa hanya dengan 15.000. Saya harus punya uang 15.200 untuk menukarkan untuk dapat $1. Kelihatannya perbedaannya kecil, tapi ketika itu masuk ke dalam perhitungan, jadi belum tentu arbitrase atau keuntungan yang kita peroleh itu bisa dapat. Karena misalkan di sini saya punya 15.000, ya, saya tukar menjadi $1, hitungan saya ya, karena ini kan kurs tengahnya adalah 15.000. Ini yang namanya kurs tengah, 15.000. Kurs di antara kurs jual beli itu biasanya untuk jadi patokan yang namanya kurs tengah ya, 15.000. Nah, itu yang membedakan. Sehingga ketika 15.000 ditukar menjadi $1, ini saya bagi 15.000 bukan dengan 15.000 uang saya bukan dengan 15.000 tapi dengan 15.200. Akibatnya saya dapatnya bukan $1 tapi lebih kecil dari $1. Ketika saya invest dalam dolar yang bentuk memberikan 5%, hasilnya lebih kecil dari 1,05. Kemudian ketika 1,05 saya kembalikan ke rupiah, nggak bisa lagi pakai 15.000 atau 15.200, tapi saya kembalikan dengan kurs 14.800. Jadi dari sini, dari rupiah ke dolar kepotong, dari dolar ke rupiah harus dipotong lagi. Akibatnya belum tentu hasilnya sama atau arbitrase itu ada. Ya. Demikian juga dengan ini. Demikian juga dengan yang gambar yang ini. Nah, ini. Ini kan semua kursnya kurs tengah nih, maksudnya kurs tunggal. Jadi belum tentu yang tadinya kita punya $1, kita tukar ke mana namanya? Swiss franc. Ke Swiss franc itu menggunakan satu untuk ini dapatnya 2 Swiss franc belum tentu. Karena $1 ke Swiss franc bisa saja lebih kecil hasilnya waktu kita menukarkan dolar kita ke Swiss franc. Gitu. Nah, dalam prakteknya kita harus hati-hati. Ketika kita melakukan perhitungan ini, kita harus menggunakan kurs yang tepat. Kapan pakai kurs jual, kapan pakai kurs beli. Ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi kalau yang di sini masih simplifikasi, pakai satu kurs. Tapi pada prakteknya harusnya memang ada kurs jual, kurs beli, dan itu yang harus kita yang kita gunakan untuk melihat apakah ada kesempatan untuk melakukan arbitrase atau tidak. Tapi di pasar yang efisien dengan adanya kurs kurs jual dan kurs beli itu kecil kemungkinan untuk mendapatkan arbitrase. Karena sudah terpotong dengan tadi ya, waktu kita melakukan perubahan nilai perubahan kurs, nilai tukar, perubahan mata uang dari dolar ke rupiah, rupiah ke dolar, balik lagi ke rupiah. Nah, itu biasanya karena ada selisih antara kurs jual dan kurs beli, itu menyebabkan keuntungan atau profit itu makin lama makin kecil, bahkan bisa negatif. Artinya tidak menguntungkan untuk melakukan transaksi arbitrase. Boleh tanya lagi Pak, lanjutan. Silakan. Kait yang 5% rate-nya dolar itu Pak, ya. Apakah itu
ya seperti kita tahu bahwasanya di deposito Indonesia juga ada boleh nyimpan dalam bentuk US dollar. Sementara apakah 5% itu di Amerika sana atau di Indonesia tapi dalam bentuk US dollar, Pak? Atau memang akan sama antara kurs yang rate yang berlaku? Di sini diasumsikan sama, tapi pada kenyataannya tidak. Pada kenyataannya karena bank ingin memperoleh keuntungan, maka dia akan memberikan tingkat deposito dolar yang lebih rendah. Jadi misalkan di Amerika atau di pasar uang, nilai kursnya 5%, nilai untuk $1 depositonya gitu atau investasinya, maka ketika kita deposito dalam US dollar, bank nggak mungkin ngasih 5%. Dia pasti akan memberikan lebih kecil dari 5%. Artinya dia akan memperoleh keuntungan dari spread itu. Jadi yang dikasih kita misalkan 4,75 atau 4,5 saja gitu. Setelah kita menginvestasikan uang kita mendepositokan dalam US dollar, banknya terima, dia ngasih ke kita 4,5, dia depositokan uang kita dengan kurs 5%. Jadi selisihnya 0,25 diambil oleh bank. Ya. Meskipun banknya di dua negara yang berbeda ya Pak? Meskipun. Karena itu memang nature of business, bank itu akan memperoleh keuntungannya atau memperoleh profitnya atau revenue-nya dari sana memang. Ya. Dari selisih antara, kalau kita bicara ini ya, kalau kita bicara neraca bank, deposito kita kan ada di sisi sini gitu kan ya, di sisi liabilities-nya bank gitu kan. Ya. Ini yang dia kasih yang 4,5% tadi ke kita. Nah, supaya dia untung, maka dia investnya dalam bentuk US dollar. Nah, ini yang dia invest misalkan 5% gitu. Nah, ini kursnya bisa lebih mahal nih, bisa. Ini bisa lebih, kan konsepnya bank akan untung, akan menghasilkan profit kalau tingkat bunga yang diberikan ke nasabahnya lebih kecil dibandingkan dengan tingkat investasinya gitu kan ya. Yep. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Lebih mudah dipahami ya kalau yang ini ya, yang international finance ya. Izin Pak, bertanya terkait Silakan. yang arbitrase yang segi 4 tadi Pak. Iya. Ya, yang ini. Seumpama yang rupiah ini kita buat 1, terus di bawahnya ini 1/15.000, sebenarnya hasilnya sama aja ya Pak ini? Sama. Profitnya tetap positif ya Pak kalau kita invest Betul. di dolarnya. Betul. Walaupun jumlahnya nanti mungkin beda-beda dikit. Bisa. Ini diganti 30.000 gitu misalkan nih jadi 2, itu tidak akan mengubah. Tidak akan mengubah keputusan bahwa lebih menguntungkan jika kita invest dalam bentuk satu dolar ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi nanti kalau seandainya di soal atau kalian ingin membuat contoh, sebenarnya angkanya bisa berbeda. Dolarnya belum tentu 1, bisa 500, bisa 200. Ekuivalen rupiahnya juga bisa macam-macam. Bisa 1 juta rupiah, bisa 10 juta rupiah gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan lain.
Tidak ada? Masih ada pertanyaan? Izin, Pak. Silahkan. Sebenarnya sih cuma tadinya mau nanya cuma ragu-ragu saya, Pak. Untuk yang Sari nomor ini ya? Iya, Sari, Pak. Oke. Untuk yang nomor 10 ROS itu loh, Pak, yang abritas yang segi 4 itu kan tadinya saya sudah ngikutin tuh di video. Nah, begitu ada kesalahan rate yang harusnya 3% dikalikan 6/12 langsung ngeblank saya, salahnya di mana, harus ngikutin dari 3%. mana gitu. Oh, oke. Gitu. Jadinya begitu diperbaiki gitu ya. Saya langsung bingung mana yang harus diperbaiki, mana yang salah, terus jadinya ngeblank aja gitu semuanya, Pak. Ya. Jadi ada bagusnya, ulangi lagi, tapi kerjakan sendiri ya, Sari ya. Jadi tadi Isnu kan yang pertama kali bertanya yang mestinya 1,15 gitu ya. Iya. Saran saya adalah ulang lagi, tapi Sari mengerjakan menurut Sari yang benar harusnya gimana gitu. Sama seperti Isnu tadi ya. 3% kalinya 6,12. Nah, cek. Kemudian lihat lagi video yang hari ini, yang hasilnya 1,015, 58058. Seharusnya ini yang video hari ini sudah benar nih. Sudah angkanya sudah benar. Ya. Terus itu Pak, kalau mungkin kan video-video pembelajaran kami kan hanya Bapak yang bisa download itu biar kami bisa tonton secara offline gitu Pak, maksudnya. Sekarang kan cuma bisa online saja gitu. Oke. Kalau saya sudah buka aksesnya, tunggu sebentar ya. Saya cari nggak ada tanda downloadnya soalnya. Oh, sebentar. Gitu. Sebentar. Ini saya, oke. Atau mungkin nggak usah saya stop recordingnya supaya bisa juga ya. Oke, sebentar. Ketika masuk ke files, kelas material, video, ini ada download. Kalian tidak ada? Bukan Pak, yang materi kami, yang rekaman kami. Rekaman kelas itu. Kalau yang ini sudah semua di-download sama saya, Pak. Oh, baik. Ya, sebentar. jadi yang saya sebentar. Coba lagi. Karena kalau misalkan kalian yang sekarang, saya di akhir di akhir kelas itu mengubah setting video jadi bisa di-download. Saya buka di Open Microsoft. Bisa kelihatan ya apa yang saya kerjakan ya? Bisa, Pak. Sebentar, saya tunjukkan. Ini misalkan pertemuan yang ke-10. Sabar ya, mungkin agak lama dan nge-lag. Jadi, begitu selesai perkuliahan, saya ganti nama ininya, saya ganti nama filenya supaya kodenya konsisten. Setelah itu saya ganti ininya. Saya ganti akses kalian. Akses kalian bisa download. Tapi untuk download harus masuk ke sini. Ini dia. Masuk ke Office 365. Office 365, kemudian kalian ditanya. Kayak tadi ya, sorry. Kan tadi, mestinya pelan-pelan ya saya ya. Nah ini ya, begitu masuk Office 365, sign in, account,
account kalian kan ui.ac.id ya. Kalau saya kan Iya, Pak. wasista@ui.ac.id. Begitu kalian masuk UI ACID, kalian akan masuk ke SSO UI, kalian masukkan SSO-nya. Sama apa namanya? Seperti biasa masuk ke SSO-nya. Kalian login di SSO-nya. Masuk ke Office 365. Nih, tunggu sampai dia ini ya. Begitu kalian masuk di Office 365, kalian pilih yang ini, stream. Yang video stream, sebentar. Berarti kalian selama ini masuknya ke MS Team ya, bukan ke ke Office 365 ya? Saya iya, Pak. Oke. Nah, ini ya, ini kalian yes. Boleh pilihannya yes atau no. Yes itu kalau kalian ingin tetap apa namanya? Tetap login. Nah, di sini kalau kalian masuk dari home-nya kalian pilih yang stream. Ya. Karena dia Outlook, Word segala macam. Kalau video kan di stream. Kalian pilih yang stream. Masuk di stream, ini masuk di streamnya. Ini kalau saya di my content nih, video. Nah, video yang semua di sini kalau saya diedit misalkan ini ya, actions. Ini saya ganti nih. Kelas kalian MKL Gasal 2021 itu saya sudah klik owner-nya. Jadi kalian adalah owner. Begitu apa namanya? Dasarnya bukan. Jadi cuma display aja, kalian hanya bisa lihat, hanya bisa nonton. Tapi begitu saya klik owner, di apply, ketika kalian masuk ke video, ini sebelah kiri ini ada pilihan download video. Kalian bisa download dari sini. Ini MKL pertemuan 8, 10, 12, ini kalian bisa download semuanya. Ya. Oh, gitu. Ya. Baiklah. Baik, terima kasih, Ya. Pak. Ya, sama-sama. Jadi kalian bisa download dari stream, tapi harus masuk ke ini. Office apa namanya yang Office 365. Ya. Office 365 terus stream. Info ke saya kalau lewat Office 365 kalian nggak bisa download ya, tapi seharusnya sih semuanya sudah saya set kalian owner. Ya, nih semuanya kalian yang di kelas MKL itu adalah owner semua. Jadi nggak hanya bisa melihat tapi juga bisa mendownload, bisa mengedit juga. Baik, habis selesai kelas langsung dieksekusi, Pak. Iya, iya. Oke. Ada pertanyaan lain?